Keuangan yang sehat itu ternyata memiliki beberapa tanda loh Bapak Ibu Guru. Tanda-tanda ini yang perlu kita kenali, oke? Nah, apa saja tanda-tanda itu? Apa kabar Bapak dan Ibu? Selamat datang di acara webinar Celengan Guru, Cerdas Kelola Keuangan Guru ya. Ini adalah acara yang memang didedikasikan buat Anda, Bapak dan Ibu Guru se-Indonesia. Ini adalah hasil kerjasama dari BCA, EAE Indonesia dan juga Putra Sampurna Foundation. Kenapa hari ini? Karena hari ini adalah Hari Guru Nasional. Hormat kami kepada Bapak dan Ibu Guru se-Indonesia. Tidak akan pernah terbayar apapun yang kami lakukan kepada Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu Guru lah saya bisa ada di sini. Semua tim yang terlibat di acara ini bisa ada di sini. Semua atas jasa Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih. Kami tidak bisa membayar, biarkan Tuhan yang membayar segala kebaikan Bapak dan Ibu Guru. Baik, Bapak dan Ibu siap-siap sekarang ya. Sekarang saatnya Bapak dan Ibu belajar. Biasanya kan Bapak dan Ibu Guru mengajar. Sekarang kita belajar bersama. Karena hari ini memang sengaja dibuat buat Bapak dan Ibu Guru se-Indonesia. Hari ini adalah Hari Guru Nasional. Harinya Bapak dan Ibu, harinya kami, murid-muridmu, mengapresiasi segala kerja keras Bapak dan Ibu Guru yang telah mengajar kami sejak kami kecil, sehingga kami sekarang ada di sini ya. Baik Bapak dan Ibu, yang akan berbagi knowledge, pengetahuan, yang akan berbagi insight, wawasan, yang akan berbagi side story, cerita, apa dan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan kegiatan Celengan Guru, Cerdas Kelola Keuangan Guru. Saya ingin mengundang, beliau adalah seorang financial planner ya, principal consultant dan juga CEO dari Zep Finance sejak tahun 2009. Bapak dan Ibu, mari kita sambut Prita Gozi. Nah, ada Prita di sini. Apa kabar Prita? Alhamdulillah baik. Ya Allah, aku senang sekali nih ketemu dengan Bapak Ibu Guru di sini. Siapa kita di sini nggak mungkin kalau nggak ada peran Bapak dan Ibu Guru, betul? Betul sekali. Dan ini kayak Prita lihat nih Bapak Ibu Guru nih sudah ada ratusan bergabung di sini. Indonesia. Wah, luar biasa. Coba kita flashback. Ingat lagi waktu zaman Prita sekolah. Prita anak baik atau anak bandel? Oh, tentu saja saya anak baik. Duduk di depan atau di belakang? Oh, tentu saja di tengah-tengah. Dulu paling suka pelajaran apa? Pelajaran istirahat. Lah, sama. Apa? Lebih ke IPS atau IPA? Sejujurnya dulu Prita itu IPA karena suka banget dengan biologi dan kimia. Oh gitu. Aku gini-gini dulu juara 3 kimia soal waktu SMA loh. Masa? Beneran di Jakarta ini? Iya. Kok pinter? Lah kok terdampar ke dunia keuangan? Karena dulu cita-citanya masuk ke fakultas kedokteran, tetapi berhubung katanya tesnya itu harus melihat ke ruangan tertentu dengan berbagai tertentu. Wah, nggak jadi saya bilang. Gara-gara itu mundurnya. Gara-gara itu bener.
yang diingat dari zaman sekolah, guru siapa yang paling berkesan buat kamu? Sejujurnya dulu waktu saya SMA, Hmm? itu ada satu guru nih yang kebetulan adalah wali kelasnya Prita. Ya. Jadi wali kelas Prita ini adalah wali kelas dari kelas 1 hingga kelas 3 SMA. Oh, sama gurunya. Sama terus. Oke. Jadi beliau ini tuh tahu banget Prita tuh Oh, seperti apa iya, karakternya iya, ya. betul. Karena Prita tuh kalau dikasih angka 7 tuh ngomel biasanya. Maunya lebih. Maunya lebih. Tapi layak dikasih 7 atau udah kebaikannya guru itu juga? Biasanya saya dapat 7 kalau pelajaran olahraga. Terus kalau ngomel dikasih lebih akhirnya enggak? Enggak juga sih, tapi makanya guru ini adalah guru yang bilang, Prita kamu tidak harus bagus di semuanya, katanya gitu. Bahwa setiap orang itu memiliki talenta berbeda-beda gitu. Oh, masih berkesan sekali ya. Oke, Prita, hari ini yuk kita sharing kepada Bapak dan Ibu guru. Kalau dulu kita yang mendapatkan pengetahuan dari mereka. Nah sekarang boleh Prita berbagi pengetahuan kepada mereka. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu guru kita ini cerdas mengelola keuangan. Boleh? Tentu saja. Nah, simak Bapak dan Ibu ya dengan baik-baik. Karena siapa tahu nanti Bapak dan Ibu bisa menjawab pertanyaannya dengan lancar. Ada kuisnya nanti di akhir acara. Silakan Prita. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru, seneng banget nih Prita tuh bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru semua di sini. Nah, kalau bisa dilihat di kolom chat nih, boleh dong Bapak Ibu guru kasih tahu ke Prita Bapak Ibu guru tuh sekarang berada di kota mana? Karena kan tadi Ronald udah bilang kalau yang hadir ini dari seluruh Indonesia. Jadi, wow, di situ ada Semarang hadir, Purbolinggo hadir. Wow, Cilacap, Bekasi, Blitar. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Bapak Ibu guru ya sudah bergabung semuanya di ruang virtual ini. Hari ini selama kira-kira 25 menit ke depan Prita akan berbagi kepada Bapak Ibu guru gimana sih tips dan juga ilmu praktis untuk bisa cerdas mengelola keuangan untuk Bapak Ibu guru semuanya di sini. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu guru. Kalau biasanya Prita yang disuruh nyatet gantian. Sekarang Prita yang bilang Bapak Ibu guru punten. Catat ya. Oke. Paling pertama kita harus membuat keuangan kita sehat. Seperti apa sih yang namanya keuangan sehat itu Bapak Ibu guru? Nah yang namanya keuangan kita sehat itu seperti kita melihat badan kita. Bapak Ibu guru Prita harapkan hari ini semuanya dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Betul semuanya sehat ya, kalau misalnya sehat boleh dikasih reaction, kalau misalnya lagi sakit dan lain-lain ya mudah-mudahan Bapak Ibu guru cepat kembali sehat. Keuangan yang sehat itu ternyata memiliki beberapa tanda loh Bapak Ibu guru. Tanda-tanda ini yang perlu kita kenali, oke? Nah, apa saja tanda-tanda itu? Nah, tanda-tanda itu adalah tentang kesehatan keuangan. Nah, pertama adalah kita perlu sekali untuk melakukan yang namanya perencanaan keuangan kan. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya check up kesehatan keuangan. Jadi namanya financial check up. Setelah itu kita akan mengatur cash flow. Lalu yang terakhir adalah kita akan menentukan tujuan keuangan kita. Nah Bapak Ibu guru penting banget kan buat kita mengetahui kita ini sekarang sehat atau enggak ya. Jadi langkah pertama itu selalu dimulai dengan yang namanya cek atau periksa dompet kita masing-masing Bapak Ibu guru. Oke, mari kita mulai dari yang paling pertama. Hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan periksa kesehatan keuangan nih Bapak Ibu guru ya. Ternyata kita tuh perlu mencari dari 3 hal. Apa saja itu 3 hal itu? Yang pertama adalah dari sisi status keuangan. Status keuangan ini sebetulnya berbicara tentang apakah kita punya tanggungan. Misalnya gini, di Indonesia itu kita mungkin terbiasa kan Bapak Ibu untuk memiliki tanggungan lebih daripada keluarga inti kita. Barangkali kita mensupport juga orang tua atau mensupport juga barangkali keluarga besar. Nah dalam hal ini maka penting sekali kita menyadari berapa banyak ya orang-orang anggota keluarga atau tanggungan yang memang akan terdampak kalau kita kenapa-napa. Kira-kira seperti itu. Yang kedua melihat komitmen keuangan. Apa itu komitmen keuangan? Ya layaknya seperti sebuah pernikahan para guru. Nah, kita juga sebenarnya memiliki komitmen nih kepada apa? Ya macam-macam. Mungkin kalau kepada lembaga keuangan berarti kita ada pinjaman. Kalau kita ada ikatan dinas berarti terhadap tempat kita berdinas dan sebagainya. Dan yang terakhir ini dia nih yang paling menarik. Kepribadian uang. Bapak Ibu guru pernah merasa enggak? Kok ada orang yang sepertinya dia bilangnya perhitungan, kita bilangnya pelit. Atau dia terlalu royal, dia bilangnya tidak. Saya adalah orang yang suka berbagi.
Orang akan memiliki tipe kepribadian keuangan yang berbeda-beda dan hal inilah yang perlu sekali kita cek dalam kondisi kesehatan keuangan masing-masing. Nah, setelah kita melakukan cek atau periksa kondisi keuangan, maka kita akan tahu seperti apa sih dan apa saja yang perlu kita lakukan setiap harinya. Pertama adalah mengevaluasi pinjaman yang kita punya. Nah, pinjaman yang kita punya ini sebaiknya angsurannya per bulan maksimal 30% dari pemasukan kita. Jadi sederhananya kalau misalnya pemasukannya Bapak Ibu guru di sini katakanlah ya anggaplah 5 juta rupiah misalnya gitu ya. Nah, berarti 30%-nya itu sekitar ya kira-kira 2 juta gitu ya Bapak Ibu hanya boleh untuk cicilan. Nah, artinya kalau sudah cicilannya di atas itu sudah bisa dikatakan melebihi dari pinjaman maksimal yang mungkin kita bisa ambil. Nah, lantas gimana dong kalau misalnya Mbak Prita pada saat saya hitung ternyata pinjaman saya sekarang sudah melebihi dari sepertiga pemasukan saya. Oh ya udah gampang. Yang pertama adalah cicilannya dulu. Cicilan rumah nggak apa-apa. Cicilan kendaraan, misalnya motor, wah ini kita evaluasi. Cicilan online, wah sebaiknya jangan dulu gitu ya. Mudah-mudahan setelah periksa pinjaman semuanya sehat. Kalau sehat semuanya boleh kasih jempol masing-masing walaupun Prita nggak bisa lihat jempol ya, tapi rasanya kayak ada yang bilang jempol gitu kan ya. Oke, kalau misalnya sehat boleh juga ditulis di kolom chat sehat Mbak Prita. Lanjut, oke. Yang kedua adalah melihat pemasukan dan pengeluaran kita. Prinsipnya adalah pos-pos pengeluaran kita itu akan terdiri dari 3 pos pengeluaran, yaitu pengeluaran yang sifatnya wajib, pengeluaran yang sifatnya butuh, dan pengeluaran yang sifatnya ingin. Nah, 3-tiganya boleh loh Bapak Ibu, tetapi harus kita atur. Artinya pada saat Bapak Ibu di sini memiliki pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib yang terlampau besar, memang mau tidak mau akhirnya kita pasti akan merasa lebih sulit ya untuk mengatur pengeluaran kita. Prita harapkan antara pemasukan dengan pengeluaran jumlahnya bisa impas atau bahkan masih lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Gimana Bapak Ibu Guru? Untuk yang poin kedua, sehatkah? Kalau sehat boleh tulis di kolom chat. Wah seneng banget nih, banyak nih ternyata yang bilang sehat, asik ya, sehat lagi sehat, wih asik-asik. Ini Bapak Ibu gurunya keren-keren semua nih. Oke, ada yang bilang Alhamdulillah Mbak Prita sehat, Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Prita juga seneng. Lanjut ya ke yang nomor 3. Nomor 3 adalah dana darurat. Mbak Prita, bedanya dana darurat dengan tabungan apa ya? Berbeda Bapak Ibu. Kalau kita berbicara dana darurat adalah dana yang sengaja kita kumpulkan karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan. Kita tidak tahu kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mendadak. Kita tidak tahu kalau misalnya nanti terkena musibah dan sebagainya, bagaimana cara kita mengatasi dan harus diambil dari mana. Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu tidak memisahkan antara dana darurat dengan tabungan, maka kita akan mengambil tabungan. Boleh nggak Bapak Prita ngambil tabungan? Oh ya silakan aja. Tetapi kalau saya mengambil tabungan, berarti apa yang saya tabung untuk impian itu jadi terpaksa berkurang. Prita ulang ya, tabungan itu sudah kita cita-citakan, misalnya tabungan haji. Lantas terjadi musibah, kita ambil tabungannya. Ya udah dia berkurang untuk kebutuhan naik haji kita. Maka dengan itu penting sekali nih Bapak Ibu kita mencoba membangun dana darurat hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah kalau ditanya Mbak Prita taruh dana darurat di mana ya? Silahkan bisa taruh di tabungan, bisa taruh di reksadana pasar uang, boleh juga di emas. Nah itulah kenapa pentingnya kita terus mengincrease literasi keuangan kita supaya kita ngerti nih semua produk-produk yang tersedia buat kita. Oke Bapak Ibu yang dari sini lumayan amankah dana darurat dan tabungannya? Kita lanjut ya ke yang nomor 4. Oke, nah di sini adalah kita berbicara tentang kebiasaan menabung. Prita harapkan setiap bulannya kita mampu menyisihkan 10% dari penghasilan kita. Nah Bapak Ibu,
Kalau udah berbicara tentang menabung, itu Prita tuh nggak bosan-bosan. Karena Bapak Ibu Guru, kita pasti kepingin punya impian. Tetapi Prita paham bahwa setiap orang itu pasti memiliki tantangannya masing-masing, setuju nggak? Dan saya tuh selalu bilang, oh kita coba yuk, tetapi kalau belum bisa tidak apa-apa. Tapi kalau bisa alangkah baiknya untuk kita mencoba misalnya untuk membangun rumah tinggal, atau mungkin untuk dana usaha kita, dan sebagainya. Nah itulah 4 hal yang perlu kita periksa pada saat kita mau melakukan evaluasi kesehatan keuangan kita. Prita doa ini mudah-mudahan Bapak Ibu Guru semuanya sehat. Oke, kalau kita udah berhasil melakukan yang namanya financial check up, maka yang berikutnya adalah kita perlu melakukan yang namanya pencatatan keuangan. Nah, guru kan asik-asik ya, minta muridnya nyatet. Dulu zamannya Prita SD ya, masih ada mencongak. Sekarang mah udah nggak ada. Aku ingat banget ya kalau udah mencongak tuh aku stres banget. Karena saya bukan tipe orang yang sebenarnya pandai mendengarkan. Saya tuh sukanya baca gitu. Jadi kalau gurunya udah mencongak, aduh aku pusing. Zaman dulu begitu. Tapi kalau Bapak Ibu Guru nggak boleh pusing ya. Sekarang gimana caranya kita melakukan pencatatan keuangan. Oke, mari kita simak. Pencatatan keuangan prinsipnya mudah, kita buat saja menjadi daftar seperti yang ada di layar Bapak Ibu Guru. Daftarnya ini akan terdiri dari zakat atau sedekah dan lain-lain, dana darurat, premi asuransi, biaya hidup bulanan, cicilan, tabungan dan investasi, serta gaya hidup. Oke, kalau Bapak Ibu Guru belum sempat mencatat, boleh difoto, boleh di screenshot, silahkan. Nanti Bapak Ibu Guru bisa mengembangkan sendiri catatan ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, catatan ini biasanya bersifat bulanan. Jadi kita akan melakukan pencatatan setelah selesai 1 bulan. Seperti halnya hari ini, kita di tanggal 25 kan, berarti sebentar lagi akan akhir bulan, maka siap-siap. Sudah waktunya kita melakukan pencatatan pengeluaran. Apa manfaatnya? Yang pertama, kita akan tahu seperti apa tipe kepribadian keuangan kita. Kira-kira kalau ada bocor alusnya tuh di mana? Apakah mungkin keseringan online shopping, tapi lupa, tiba-tiba datang paket, terus halusinasi, aduh ini paket siapa ya? Padahal kita sendiri yang ngeklik gitu kan. Nah, dengan melakukan pencatatan pengeluaran setiap bulannya, maka kita akan bisa mengidentifikasi apa saja pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya bocor halus, dan seperti apa tipe kepribadian keuangan kita. Nah, baru setelah itu kita bisa menyusun rencana ke depannya ya. Menyusun rencana ke depannya ini dengan menggunakan anggaran rumah tangga. Gimana caranya? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, membuka sumber pemasukan. Nah, kan kalau misalnya kita sebagai guru pasti kita berdedikasi ya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan berbagai skill dan talenta yang mungkin kita miliki. Kemudian mungkin di akhir pekan bisa jadi kita juga menambah penghasilan, pemasukan dari talenta yang kita punya. Atau Bapak Ibu Guru mungkin bersama keluarga membangun suatu usaha kecil dari rumah yang mungkin tampaknya sedikit tetapi nantinya bisa berbuah besar. Nah, berikutnya Bapak Ibu Guru kita perlu melihat juga nih, kalau misalnya dalam setiap penghasilan hari ini itu akan ada hak untuk 5 hal, yaitu untuk masa kini, masa sulit, masa depan, dan jangan lupa ada hak orang lain dan masyarakat. Setuju enggak? Oke. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan di sini? Nah, Bapak Ibu, kita bisa membuat yang namanya alokasi. Wah, terima kasih nih kepada Ibu Intan sudah bilang setuju. Wah, terima kasih banyak ya. Nah, pemasukan dan pengeluaran itu kita usahakan bisa impas. Tetapi kalau ternyata tidak bisa impas ya sudah ya. Tetapi kita usahakan dulu. Kita coba bagi dengan konsep 3. 50% untuk living, lalu 30% untuk saving,
20% untuk playing. Sederhananya biaya hidup itu 50%, lalu untuk nabung, dana darurat, bayar asuransi dan lain-lain itu 30%, dan yang terakhir untuk playingnya cukup 20% saja. Oke, berikutnya mari kita lihat lagi prioritas yang ketiga, yaitu SIP. Singkatan loh Bapak Ibu Guru, gampang sekali. SIP, simpanan, investasi, proteksi. Coba Prita mau tanya. Bapak Ibu Guru semua pasti punya tabungan kan? Oke. Sekarang Bapak Ibu Guru harus jujur sama Prita Gozi. Jawab di kolom chat. Setiap bulan lebih banyak mutasi uang keluar atau mutasi uang masuk Bapak Ibu Guru? Prita tidak bertanya rupiahnya, Prita hanya bertanya masuk apa keluarnya. Aduh ini Bapak Ibu Guru, kenapa itu semuanya atuh keluar, aduh keluar, aduh keluar, aduh, ini bagaimana? Aduh Bapak Ibu Guru, iya. Baiklah, itu teh namanya bukan tabungan, itu namanya dompet elektronik ya. Baik. Jadi kita tuh mesti membagi jadi 3. Oke, memang ada khusus yang menjadi simpanan, itu adalah dana darurat ya. Lalu memang tabungan yang kita khususkan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Lalu I-nya adalah investasi, dan jangan salah, investasi zaman sekarang sudah bisa dimulai dengan Rp10.000 saja. Dan yang terakhir adalah proteksi. Mbak Prita, mana yang paling penting? Tiga-tiganya penting, karena tiga-tiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kok bisa? Nah mari kita lihat. Contohnya ya Bapak Ibu Guru, seperti drama Korea ini. Nonton enggak? Tapi kayaknya anaknya mah banyak yang nonton tuh muridnya. Prita tuh kalau lagi di kompleks ya, itu anak-anak kecil banyak banget yang menyanyikan iya benar tuh kan, tahu kan Bapak Ibu Guru tuh, iya benar itu. Nah nonton bahkan Bapak Ibu Gurunya. Lihatlah di salah satu adegannya di mana ibunya kepingin berobat tidak bisa. Kenapa? Karena tidak memiliki proteksi kesehatan. Tabungan juga nggak ada. Nah itulah kenapa kita mesti menyadari pentingnya Bapak Ibu Guru untuk memiliki simpanan, investasi, dan proteksi. Lantas bagaimana nih Bapak Ibu Guru untuk kita memahami seperti apa ya kita memilih proteksi yang baik untuk kita. Nah dalam memilih proteksi yang baik selalu kenali kebutuhan kita. Jadi kita lihat nih kita lalu anggota keluarga butuhnya seperti apa ya. Lalu baru kita cari polis asuransi dan juga kredibilitas perusahaan. Supaya semua polis asuransi yang kita miliki memang betul-betul diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang kredibel. Dan yang tidak kalah penting adalah mengenali kemampuan finansial untuk membayar premi. Karena premi itu sifatnya adalah wajib, perlu dibayarkan setiap bulan, kadang ada yang setiap tahun. Maka Prita harapkan kita perlu untuk membeli premi asuransi yang sesuai dengan kemampuan finansial kita. Oke, nah Bapak Ibu Guru, itulah kira-kira tips yang dari Prita terakhir nih. Apa sih yang perlu banget untuk kita lakukan hari ini? Yaitu kita perlu membagi rekening kita menjadi 3 akun ya. Akun yang pertama adalah untuk living alias biaya hidup, akun yang kedua adalah untuk saving, dan akun yang ketiga adalah untuk playing. Nah kalau Bapak Ibu sudah lakukan ini ibarat seperti memiliki amplop digital, maka akan jauh lebih mudah untuk kita mengelola keuangan. Oke, mudah-mudahan ilmu tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semua dan membantu Bapak Ibu Guru untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangannya. Terima kasih. Kalau Prita ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.